Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok, Ibu Restu Milda SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf dan karyawan, serta yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Senin 10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembinaan rutin di setiap Senin pagi. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri toladan kita untuk setiap aktivitas kita. Dan tema hari ini adalah tentang kejujuran. Jujur, sebuah kata yang sering kita dengar. Jujur, sebuah kata yang mudah kita ungkapkan. Jujur, sebuah sikap dan sifat yang mudah untuk dipraktekkan. Kenapa mudah? Karena sesungguhnya jujur itu adalah sifat fitrah manusia. Apa itu sifat fitrah manusia? Sifat fitrah manusia adalah sifat bawaan manusia. Jadi dari sananya kita sudah punya sifat jujur. Tinggal kita mau atau tidak bersikap dan berkata jujur. Lalu apa definisi jujur? Jujur adalah mengucapkan kata-kata dan bersikap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat dan tidak direkayasa. Lalu, kejujuran ini erat kaitannya dengan hati nurani, seperti tadi saya sampaikan, karena itu merupakan sifat fitrah. Juga harga diri kita sebagai manusia atau integritas kita. Seberapa besar kita menghargai diri kita, maka sebesar itu pula lah usaha kita untuk bersikap dan berkata jujur. Ada beberapa keuntungan ketika kita bersifat jujur. Ya, yang pertama, menurut pandangan Islam, ketika kita bersikap jujur, maka sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kita kemudahan untuk mendapatkan dan menjemput rizki kita. Yang kedua, ketika kita bersikap jujur, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Dan yang ketiga, ketika kita berkata dan bersikap jujur, maka kita akan menjadi pribadi yang tenang, damai, dan dewasa. Ya, kenapa? Karena ketika kita berkata dan bersikap jujur, maka akan timbul rasa tenang, damai, puas, ya, tidak merasa terbebani karena sudah berkata dan bersikap jujur apa adanya. Nah, terkait dengan jujur ini juga diperintahkan oleh Al-Quran, ada di surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Jadi yang disebut orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar atau jujur. Jadi tadi kebiasaan itu akan membuat kita menjadi karakter kita. Kalau kita terbiasa dengan orang-orang yang jujur, maka kita pun karakter jujur yang sudah ada pada diri kita akan muncul dengan sendirinya. Lalu Rasulullah juga bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu sesungguhnya akan mengantarkan kita ke surga. Ya, jujur, sifat fitrah kita. Kalau dieksplorasi, dipraktekkan, dibiasakan, akan mengantarkan kita ke surga.
tempat istirahat kita yang sebenarnya adalah surga. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita enggan untuk berkata jujur atau bohong, ya? Lawan dari jujur adalah bohong, ya. Nah, ketika kita berkata bohong, sesungguhnya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Kok menyiksa? Kenapa? Karena bohong itu akan menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu akan masuk ke dalam aliran darah di otak kita. Dan hormon kortisol ini adalah hormon pencetus stres, pencetus tekanan batin, ya. Jadi, kalau kita berkata bohong, sesungguhnya kita sedang menyiksa diri kita untuk tidak merasa damai, untuk tidak merasa tenang, untuk tidak merasa bahagia. Nah, ketika kita sudah berbohong sekali, kita akan mengikuti dengan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sehingga dengan sendirinya hormon kortisol itu akan terus berproduksi. Otomatis stres itu akan terus ada dalam diri kita, ya. Jadi sesungguhnya banyak keuntungan yang akan kita peroleh dengan jujur, dan banyak kerugian yang akan kita dapatkan bila kita berkata bohong. Jadi mulai hari ini kita mulai jujur dengan diri sendiri, jujur dengan lingkungan, jujur dengan keluarga, dan lain sebagainya. Ungkapkan dan bersikaplah apa adanya. Tidak perlu dibuat-buat, ya. Apalagi zaman sekarang, media sosial, ya. Hati-hati. Banyak aplikasi yang membuat foto kita jadi tidak sesuai dengan sebenarnya. Banyak berita yang dibuat juga tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Banyak juga status-status kita, teman-teman kita yang tidak sesuai dengan sesungguhnya hanya untuk pencitraan belaka, ya. Dan itu banyak menimpa para vlogger, influencer, kemudian yang di Instagram itu, ya, selebgram yang membuat konten-konten seolah-olah dia adalah orang kaya, orang berada, orang cantik, dan lain sebagainya, tapi sebenarnya modalnya hutang, ya. Dan itu menyiksa dia sendiri sebenarnya karena dia tidak berlaku jujur dan bersikap adanya. Mari kita mulai mengeksplorasi, mempraktekkan fitrah kita, yaitu sifat jujur dalam diri kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Saya kira itu saja materi jujur yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.